Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi, founder nama pada channel Gigi Berbagi. Kita kali ini akan membahas tentang salah satu implementasi dari teknologi Internet of Things yang akan kita gunakan adalah layanan cloud. Ya, nah, layanan cloud yang cukup populer saat ini yang sering banyak digunakan oleh para praktisi, kemudian peneliti adalah layanan dari thingspeak.com. Nah, ini alamatnya Anda bisa temukan alamat cloudnya adalah www.thingspeak.com. Nah, kalau kita lihat di sini, ThinkSpeak ini bekerja sama dengan banyak organisasi ya. Kalau tadi saya pada saat login ini diarahkan ke medwork.com. Ya, jadi kita lihat dulu apa saja yang dimiliki ya fitur-fiturnya. Nah, ini dia berkolaborasi data cloud-nya ini dengan MATLAB. Ya, Anda tahu bahwa MATLAB adalah platform aplikasi yang sangat terkenal sekali dalam pemodelan dan simulasi. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini memang lebih banyak ke IoT ya. Jadi ThinkSpeak for Environment Monitoring ini seperti ini. Jadi ThinkSpeak bekerja sama dengan modul IoT dalam mungkin visualisasi, dan kita bisa meng-create model dalam bahasa MATLAB ya. Kemudian juga student and educator juga menggunakannya. Kemudian ada energy monitoring, di sini ada iklannya, dan bahkan di smart farming pun juga ada beberapa yang menggunakan layanan ThinkSpeak ini. Ya, ThinkSpeak kalau lihat dari webnya, dia mengkolek, ya, mengumpulkan data dari berbagai sensor, dapat dengan mudah proses komunikasi ya dari sistem IoT ke sistem ThinkSpeak, sehingga ThinkSpeak bisa membaca nilai dari sensor. Lalu dia juga menganalisis dan ada action yang lain-lainnya. Nah, Anda lihat di sini ThinkSpeak bekerja sama dengan MATLAB, lalu kompatibel juga dengan Arduino, lalu ESP8266 dan Raspberry Pi. Nah, langsung saja kita akan mengenerate akun. Jadi kita akan membuat akun di sistem platform ThinkSpeak ini. Nah, Anda tinggal coba diklik Get Started for Free ya untuk mendapatkan akun di ThinkSpeak ini tadi. Nah, karena saya sudah mendaftarkan ya, saya sudah mendaftarkan akun ThinkSpeak saya, sehingga saya masukkan email saja, nanti email tersebut yang akan ada konfirmasi ya, agar email tersebut bisa digunakan dalam menggunakan ThinkSpeak. Oke, saya akan langsung menggunakan email saya ya. Email saya adalah ini, tadi sudah saya daftarkan. Kemudian masukkan passwordnya ya, tadi saya sudah memasukkan password yang saya sudah buat. Dan di sini saya sudah memiliki satu channel ya. Satu channel ini yang namanya adalah IoT System Unila. Ini akan kita tidak gunakan, tapi dalam kesempatan ini kita akan buat baru. Nah, kita explore terlebih dahulu fitur dari ThinkSpeak ya. Di sini ada namanya channel. Channel inilah yang nanti akan berinteraksi dengan sistem eksternal. Misalnya Anda memiliki sistem IoT dengan basis Arduino atau yang basisnya Raspberry Pi, maka kita bisa langsung gunakan ya platform ThinkSpeak ini untuk menyimpan data dan memvisualisasikan datanya. Lalu ada apps ya. Apps ini ada banyak yang disediakan, ada MATLAB Analysis, visualisasi, lalu ada ThinkTweet, time control, dan seterusnya. Kalau device, kalau Anda tertarik menggunakan protokol MQTT, Anda juga bisa menggunakan protokol ini ya. Nah, kita akan membuat terlebih dulu channel ya, channel yang baru ya. Kita akan buat channel, nama project channelnya misalnya IoT sistem pengukuran jarak misalnya ya, pengukuran jarak. Ya, misalnya kita namanya kita samakan saja, deskripsinya pengukuran jarak. Kemudian field 1 ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ada banyak field ya. Field ini artinya area yang akan digunakan ya, checkbox yang digunakan dalam visualisasi datanya. Nanti kita tentu perlu menyesuaikan data ini. Kalau misalnya data yang diterima oleh ThinkSpeak adalah nilai dari sensor jarak, maka tinggal kita berikan saja nilainya jarak ya. Atau misalnya kita mau punya ada variabel lain yang akan diterima oleh ThinkSpeak, misalnya suhu, maka kita gunakan suhu. Ya, kemudian misalnya ada variabel lain, misalnya kelembapan, maka kita tuliskan di field 3 itu adalah kelembapan. Nah, pada contoh ini
kita sudah memiliki 3 field ya, field jarak, kemudian field 2 itu suhu, field 3 adalah kelembapan. Nah, 3 ini kalau misalnya kita memang mengirimkan nilai secara sekaligus, tapi dalam video ini cukup kita contohkan dalam proses pengiriman satu data saja ya, menggunakan bahasa pemrograman Python yang biasanya digunakan dalam sistem Raspberry Pi. Oke, kemudian setelah kita isi lengkapi tadi, ya ini misalnya link GitHub dan lain-lain, tinggal kita simpan saja ya, save channel. Maka Anda bisa melihat ya di sini sudah terbentuk channel baru. Nah, channel baru ini terdiri dari field 1 tadi ya, nilai jarak, kemudian field 2 nilai suhu, dan field 3 kelembapan. Langsung muncul di sini grafiknya. Nah, nilai grafik ini kosong, Anda lihat ya, masih belum ada isinya. Kenapa? Karena memang ThingSpeak belum menerima data apapun dari sistem yang kita kirimkan. Nah, kemudian di sini Anda lihat ada beberapa tab ya. Tab untuk project IoT sistem pengukuran jarak, ada private view. Artinya kalau kita membuat private view ini, orang lain tidak akan bisa melihat project kita ya. Tapi kalau di public view, nah, misalnya Anda set ini sebagai public, maka dengan diketahuinya identitas atau channel ID ini, maka orang bisa melihat project yang kita kerjakan. Lalu ada juga tab channel setting, ya ini kembali lagi ke pengaturan. Kalau misalnya namanya ada yang keliru, bisa kita sesuaikan kembali di sini ya. Kemudian sharing, ya sharing ini kita akan membuat mode sharingnya seperti apa. Boleh defaultnya adalah private, atau kita bisa share ke orang-orang tertentu ya. Ada email tertentu yang bisa membaca dan mengaksesnya. Nah, bagian yang paling pentingnya adalah API key. Ini sangat penting sekali. API inilah yang akan nanti digunakan di aplikasi apapun. Misalnya kita membangun basis IoT-nya itu adalah dari Raspberry Pi dengan bahasa pemrograman Python, maka kita memasukkan nilai key ini tadi ya. Write key ini artinya adalah API untuk digunakan dalam menulis datanya dari sistem IoT di end users. Masukkan kode key ini agar bisa menulis datanya. Kemudian ada juga API key untuk membaca. Nah, membaca ini berbeda dengan API key dari menulis. Ini pun juga kalau kita gunakan, maka kita harus memasukkan API key ini. Nah, biasanya ini digunakan aplikasi third party ya, pihak ketiga. Misalnya aplikasi basis Android dibangun sendiri, maka kita bisa gunakan API key ini untuk mengakses dari ThingSpeak. Nah, kemudian ini format channelnya, API request ini kita menggunakannya seperti ini cara penggunanya. Alamat https api.thingspeak.com/update tanda tanya, kemudian API key sama dengan key yang kita dapatkan dari aplikasi ThingSpeak. Sangat mudah cara penggunaannya. Ya, bisa digunakan di basis Python atau basisnya bahasa C, ya kita tinggal sesuaikan saja formatnya seperti ini. Nah, sampai sini kita sudah selesai dengan persiapan penyimpanan data di layanan cloud thingspeak.com. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan data, ya datanya bisa terdiri dari 3 komponen tadi ya. Kalau tadi kita sudah buat komponen jarak, kemudian komponen suhu, dan komponen kelembapan. Nah, karena saya tidak memiliki perangkat Raspberry Pi, maka di sini di laptop saya sudah saya install namanya Jupyter Notebook ya, Jupyter Notebook. Ya, seperti Anda ketahui bahwa Jupyter Notebook ini adalah basis pemrograman Python dan bisa kita eksperimen di web browser ya. Nah, ini interface-nya. Nah, saya sudah menyiapkan satu buah program khusus untuk mengirimkan data dari thingspeak.com ya. Maksud saya dari Python saya ini ke thingspeak.com. Nah, ini contoh programnya. Nah, nanti saya akan sampaikan script programnya di GitHub dan Anda bisa akses di bawah ya, di description YouTube saya ini. Tapi saya jelaskan dulu seperti apa prosesnya. Nah, yang pertama di Jupyter Notebook-nya, pastikan Anda sudah menginstal yang namanya library httplib2. Ya, kalau di video panduan tutorial yang Anda temukan di YouTube, biasanya ThingSpeak itu menggunakan httplib1 dan itu biasa digunakan pada Python 2. Nah, karena kita gunakan Python 3, maka kita harus menginstal namanya httplib2 library. Caranya adalah kita tinggal install saja pip install
pip install http lib 2, kemudian shift enter ya. Maka akan berjalan proses instalasi http lib 2 ini yang akan digunakan untuk mengakses library HTTP ke berbagai website yang ada di dunia. Biasanya digunakan untuk parsing ya, PY parsing tadi. Nah, kemudian kita juga akan menggunakan library namanya URL lib ya. URL lib ini digunakan untuk mengakses ThingSpeak-nya, lalu ada time ya. Ini time-nya 2 kali, saya hapus saja. Import time. Di mana time ini saya akan gunakan untuk mengenerate random number ya, angka random ya, import random number ini dan waktunya ya, berapa detik delay waktunya. Kemudian kita juga gunakan import HTTP client. Kemudian from URL lib ya, kita akan gunakan juga URL open as urec ya. Nah, bagian yang paling penting adalah Anda tinggal sesuaikan API key tadi yang kita dapatkan dari aplikasi ThingSpeak. Nah, ini kita ganti ya. Saya sudah punya API key-nya di sini. Kita pindah ke tab ThingSpeak. Ini kita copy. Ya, ini saya copy. Ya, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini ya. Oh, ini ada 2 ya. Oke, di sini saya sudah masukkan API key untuk menulis agar Python programming saya ini bisa menulis data ke aplikasi ThingSpeak ya. Nah, kemudian saya membuat satu buah function namanya sensor jarak. Ya, sensor jarak ini. Nah, karena saya tidak punya device Raspberry Pi yang biasanya itu untuk membaca jarak menggunakan sensor ultrasonik, jadi kita buat simulasi saja ya. Jadi bahasa Python yang ada di sini, kita akan mengenerate nilai random ya, random sebanyak ya. Nilainya itu dari 0 sampai dengan 250. Maka kita membuat sebuah variabel baru dengan menyimpan nilainya adalah random dari 0 sampai dengan 250. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah params ya. Params ini adalah variabel parameter untuk mengirimkan data. Nah, karena kita punya 3 field tadi, ya, field 1, field 2, dan field 3, maka saya hanya mau mengirimkan satu data saja ya, field 1, kemudian data. Ya, datanya ini adalah diambil dari nilai random yang di-generate tadi. Oke, nah, kemudian key, ya, key ini adalah nilai key-nya. Ya, jadi kita berlatih dulu untuk mengirimkan hanya satu data saja. Kemudian headernya ini tidak perlu Anda ganti ya. Headernya adalah XWW form URL encode. Kemudian con ini adalah connection yang membuka akses ke alamat ThingSpeak ya, API thingspeak.com. Kemudian ada connection request ya, metodenya adalah post dengan mengirimkan nilai update dan beberapa parameter yang tadi sudah kita masukkan. Kemudian respon, kemudian kita cetak datanya. Ya, ini cetak data ini nanti pada saat terjadi looping di kondisi while true ini, kita buat loopingnya tidak akan berhenti ya, akan berjalan terus. Dicetak nilai data, kemudian dicetak nilai responsnya. Nah, jika responnya tidak terputus atau link koneksi tidak bagus, maka connection akan fail ya. Nah, ini contoh program untuk Python yang bisa kita jalankan pada Raspberry Pi juga bisa ya, tapi karena kita tidak punya Raspberry Pi-nya, kita simulasikan di Jupyter Notebook. Nah, sekarang kita coba jalankan, Shift Enter. Oke ya, Anda bisa lihat di sini kirim data berhasil, kemudian kirim data berhasil, data kedua 193, data kedua 87, data ketiganya 12, data keempat 158, dan ada status datanya berhasil dikirim. Nah, kita pastikan apakah di ThingSpeak-nya sudah berhasil menerima data yang kita kirimkan dari program Python tadi. Nah, kita beralih ke program ThingSpeak-nya ya, di web ThingSpeak-nya. Nah, ini ya, Anda lihat ya, pada bagian kiri ini adalah jarak ya. Kita bisa memperbesar dengan mengklik tombol panah besar ini. Nah, di sini sudah kita lihat datanya sudah berubah ya. Ada 3 data. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah karena kita mengirimkan data setiap detik tadi ya di Jupyter Notebook-nya. Nah, ini tapi Anda lihat datanya di
di ThingSpeak itu tidak secara real time ya, memang ada batasannya karena yang versi free ini proses penyimpanan datanya memang tidak real time ya. Jadi tapi kita lihat datanya sudah mulai tersimpan ya. Nah, data yang di sisi kiri ini tadi adalah data hasil pengiriman dari program yang kita buat tadi di Python-nya dan sudah berhasil. ThingSpeak sudah berhasil menerima data yang kita kirimkan dari bahasa pemrograman Python tadi. Dan kita lihat intervalnya juga cukup lama ya. Ini 13:05. Ini 16 ya, sekitar 16 detik ya. Kalau kita lihat di sini trennya adalah 16 detik. Setiap 16 detik barulah datanya berubah. Nah, padahal di sisi sebelah kanan ini pengiriman datanya itu setiap detik ya, karena kita kirim delay-nya setiap 1 detik. Nah, lalu kita bisa melihat ini datanya hanya satu ya, hanya satu saja. Nah, Anda lihat di sini sebelah kiri hanya jarak saja. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan agar nilai suhu pun juga bisa masuk? Oke, kita coba ya. Kita coba tambahkan variabel baru lagi. Kita stop dulu. Nah, kita stop dulu. Kemudian kita akan tambahkan nilai data yang baru, di mana field 2-nya adalah ya, ini kita tambahkan field 2-nya adalah nilai data random juga ya. Kemudian field 3-nya kita juga coba tambahkan dengan nilai random juga sama ya. Ya, field 3. Nah, jadi kita akan mengirimkan secara bersamaan field 1, field 2 dan field 3 dengan nilai random data yang sama. Oke, kita coba jalankan. Mana nih? Oke, sudah. Oke, sebentar karena tadi masih jalan ya. Kita harus buka kembali ThingSpeak. Nah, ini ya. Nah, ya, coba kita jalankan kembali. Shift Enter. Oke, kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Oh, ini karena tadi saya jalankan double, kita coba stop dulu ya. Kita coba stop dulu Jupyter Notebook-nya. Ya, ini dia. Kita coba start ulang. Karena kita akan mengirimkan 3 variabel data dari Python-nya tadi secara bersamaan ya. Oke, lagi proses loading. Dan kita buka lagi program ke ThingSpeak tadi ya. Ini programnya. Ya, sudah kita pastikan field 1, kemudian field 2 dan field 3 ini sudah kita atur, kemudian kita jalankan. Shift Enter. Nah, ini sudah jalan ya. Kirim data berhasil 148, 101, 63, 107. Nah, ini proses pengiriman datanya dan kita coba pastikan lagi di ThingSpeak-nya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, datanya sudah mulai terisi, baik itu field 1 maupun field 2 dan field 3 sekaligus. Dan nilainya akan sama ya. Kita akan tunggu pergerakan datanya ini akan berjalan secara real time selama dalam kurun waktu 16 detik ya. Nah, ini datanya sudah terus berjalan. Data suhu dan kelembapan ini menggunakan data random yang sama, termasuk dengan data pengukuran jarak. Oke ya, Anda bisa melihat datanya sudah berhasil masuk dan bisa terpantau secara real time. Artinya eksperimen kita menggunakan program Python ini tadi ini sudah berhasil dan tinggal Anda implementasikan pada Raspberry Pi. Ya, jika Anda pada Raspberry Pi maka tinggal Anda gunakan saja device ya, device hasil pengukuran sensornya itu, kemudian dikirimkanlah nilai variabelnya ke nilai data ini tadi ya, tinggal Anda ganti. Oke. Lalu dari sisi aplikasi ya, si ThingSpeak juga sudah menyediakan yang namanya aplikasi AirDroid ya, aplikasi di Android, namanya adalah ThingSpeak ya. Anda bisa jalankan di Oke, saya coba sign in dulu ya, saya coba sign in dulu.